Dan film kali ini saya akan menceritakan film berjudul Piggy yang memiliki judul asli yaitu Kerdita, yang berarti babi kecil. Film ini menceritakan seorang gadis yang memiliki kelebihan berat badan bernama Sarah. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang selalu membulinya. Bahkan orang tuanya juga tidak mengerti perasaan anaknya sendiri. Seperti apa alur cerita filmnya? Yuk kita tonton sampai habis. Check it bro. Film diawali oleh keluarga penjual daging babi untuk bahan seblak dan bakso tulang. Di sela kegiatannya itu, si montok Sarah melihat teman-temannya berkumpul di depan toko. Mereka bernama Macha, Claudia, Pedro pacarnya Claudia, dan Rosie. Namun Sarah minder kalau harus bergabung dengan mereka yang bertubuh seksi seperti artis Bigo Live. Ditambah lagi orang-orang itu selalu membuli Sarah selama ini. Sementara itu, Claudia dan gengnya berencana akan berenang di wahangan di tengah hutan. Tapi sebelum itu, Claudia mengajak Rosie untuk belanja dengkul babi terlebih dahulu. Melihat keberadaan Sarah, kedua remaja itu memiliki rencana untuk membulinya dengan memoto Sarah lalu memostingnya dengan caption keluarga babi. Beralih ke kolam renang paling rame di kota ini. Terlihat penjaga kolam renang yang songong dengan dapo nampiling bemper wanita sembarangan. Lalu seorang pria kita sebut Mali terlihat sangat kesal dengan kelakuan penjaga itu. Kembali ke Sarah yang sedang makan siang bersama keluarganya. Namun Sarah terlihat masih sedih dengan bulian si Claudia. Ibunya yang menyadari anaknya manyun terus, dia menyarankan Sarah untuk berenang. Ya kalau enggak kuras air jatiluhur, setidaknya untuk menenangkan pikiran. Dengan sedikit pertimbangan, akhirnya Sarah mengikuti saran ibunya itu. Sesampainya di lokasi, Sarah melihat suasana yang sangat sepi. Momen ini membuat Sarah berani mengenakan pakaian setelan pantai Warkop DKI. Bukan hanya kaget, Sarah juga takut kehormatannya direbut oleh pria asing itu. Ternyata pria itu adalah si Malih, tapi tak lama kemudian geng Claudia datang. Hal itu membuat Sarah berani untuk berenang. Seperti biasa, geng gak beradab itu mengejek Sarah dengan sebutan babi haram. Sementara itu, si Malih hanya menyaksikan kesedihan si Sarah saat dihina teman-temannya. Saat si Malih pergi, akhirnya Sarah berenang dan mengabaikan hinaan teman-temannya itu. Tak cukup dengan ejekan, si Rosie sekarang mempermalukan Sarah seperti gabus di wahangan. Tanpa Sarah sadari, dia berenang di dekat jasad penjaga kolam. Macha dan Rosie semakin keterlaluan. Mereka mengambil pakaian Sarah. Seketika Sarah panik dan terpaksa Sarah harus pulang gundal gandul dengan hanya menggunakan pakaian renang. Bahkan di tengah jalan, Sarah menjadi bahan bulian bagi pria-pria iseng. Dalam kesedihan, Sarah melihat mobil terparkir di jalan sepi, di mana ternyata mobil itu milik si Malih yang sedang menculik geng Claudia. Saat melihat teman-temannya diculik karena kebencian yang mendalam, Sarah merasa tidak peduli dengan itu. Kemudian si Malih memberikan handuk pada Sarah karena dia tidak tega melihat Sarah bubulucun gundal gandul. Lalu Sarah pun berterima kasih atas kepedulian pria asing yang belum ia kenal ini. Di perjalanan pulang, Sarah merasa malu, tidak peduli ketika polisi menyapanya karena dia takut bau hangru dari surabinya membuat polisi itu pingsan. Setelah sampai di rumah, Sarah meluapkan kesedihannya di kamar mandi. Ibunya bertanya kenapa teriak-teriak, namun Sarah memilih bungkam dengan apa yang telah terjadi karena di sisi lain hatinya, Sarah merasa puas dengan yang menimpa Claudia. Di sore harinya, Sarah melihat pacarnya Claudia seperti sedang mencarinya. Ketika Sarah malas keluar, si bapak malah menyuruh Sarah untuk beli lampu kelap-kelip untuk dekorasi tokonya. Karena tak mungkin menolak, akhirnya Sarah keluar rumah.
Ketika sedang berbelanja, Sarah tidak menyadari si Mali sedang mengikutinya. Saat akan pulang, Sarah melihat gerombolan ibu-ibu sedang membicarakan penemuan mayat di kolam renang. Dan tak lama kemudian, si ibu yang tak mau ketinggalan gosip mengajak Sarah untuk pergi ke TKP. Tentu saja Sarah nggak mau, karena semua ini pasti ada terkaitnya dengan dirinya dan si Mali. Tapi karena emaknya merkedeweng, dengan terpaksa mengikuti ibunya pergi. Setibanya di lokasi, semua orang melihat jasad telah dievakuasi. Sarah yang jijik seketika muntah, tak mau disangka tekdung. Ibunya berkata bahwa Sarah hanya merasa jijik karena telah berenang dengan mayat. Mendengar Sarah ada di kolam, para polisi langsung menginterogasi Sarah. Namun Sarah beralibi bahwa di waktu itu dia berenang di wahangan, bukannya di kolam ini. Arisia ngira-ngira aing. Sarah pun menceritakan alasannya berenang di wahangan karena Claudia sering menghinanya, anak keluarga babi haram. Melihat anaknya emosi, si ibu pun langsung membawa Sarah pulang. Di malam harinya, ibu Claudia datang untuk menanyakan keberadaan anaknya yang tak kunjung pulang. Boro-boro mau ngebantu, si ibunya yang ingat kelakuan Claudia terhadap anaknya langsung mengusirnya. Sarah, ¿has oído algo? ¿Has hablado con ellas? Por favor, dime. ¡Que salga ya de mi casa! ¡Fuera de aquí, hombre! Setelah cekcok para ibu-ibu itu, Sarah menemukan roti kesukaannya di depan pintu. Sarah langsung kaget melihat si Mali ada di depan rumahnya. Namun seakan tidak peduli, si Sarah langsung ngebelawak roti itu. Kemudian Sarah baru sadar bahwa HP dan pakaiannya telah dibawa oleh Claudia. Lalu Sarah merasa bahwa HP-nya berada di tempat penyiksaan Claudia dan gengnya. Singkat cerita, Sarah mencari HP-nya ke dalam hutan. Sambil mencari HP, dia pun terus menelepon HP-nya menggunakan HP milik ayahnya. Ketika barang-barang Sarah telah ditemukan, tiba-tiba si Mali datang. Seketika Sarah ketakutan dengan pria misterius ini. Tapi tak lama kemudian datang dua mobil, membuat si Mali mengajak Sarah untuk bersembunyi. Yang mana mobil itu adalah rombongan ibu Claudia yang sedang melacak keberadaan anaknya. Si Mali yang sedang bersembunyi merasakan getaran cinta pada gadis gemoy ini. Namun karena orang-orang mulai berdatangan, si Mali segera melarikan diri. Claudia. Setelah berhasil kembali ke rumah, Sarah ditemui oleh Pedro, pacarnya Claudia. Lalu Pedro mengatakan bahwa dia sempat menerima video dari Claudia karena di video itu ada Sarah. Dan Pedro mengira bahwa Sarah mengetahui apa yang telah terjadi. Namun demikian, Sarah tidak menceritakan semuanya. Tapi Sarah memilih menceritakan kelakuan jahat Claudia saat di kolam renang. Seperti yang kita tahu, Claudia pulang dengan aurat gundal gandul. Mendengar itu, Pedro merasa kasihan lalu memberikan rokok juara agar tidak menjadi runner up. Atel. Setelah pertemuan singkat itu, Sarah pun berniat untuk kembali ke rumahnya. Di sisi lain, si ibu baru sadar handuk yang pernah dipakai oleh Sarah bertanda nama Claudia dan dipenuhi oleh darah. Di waktu bersamaan, si Mali yang berhasil menyusup, dia sedang mencuri jeruan ceban 3 milik si Sarah. Di saat ayahnya tak berdaya, di sisi lain si ibu menunjukkan handuk milik Claudia pada Sarah. Ibunya ini merasa anaknya telah melakukan hal yang mengerikan pada Claudia. Tentu saja, sangkaan itu membuat Sarah naik darah. Tidak tega selalu melihat Sarah selalu menderita, si Mali mengajaknya kabur. Melihat dua orang berbadan gempal, para pemuda jalanan itu mengejek Sarah dan Mali. Tapi mereka tidak sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Setelah menghajar geng receh itu, si Mali pun membawa Sarah ke tempat persembunyiannya. Namun di tengah perjalanan mereka menabrak banteng yang membuat Sarah pingsan. Pada akhirnya Sarah dibawa oleh si Mali dalam keadaan pingsan.
Keesokan harinya, Sarah terbangun ketika si Mali entah ada di mana. Sungguh di luar dugaan, Sarah menemukan Claudia dan Macha tergantung. Kedua gadis Badung itu merasa bersalah ketika Sarah mencoba membantu mereka. Belum berhasil menyelamatkan mereka, tapi si Mali tiba-tiba datang yang membuat Sarah harus bersembunyi. Sementara itu si Mali marah karena menduga Sarah berusaha membebaskan para gadis Bangor ini. Setelah melukai Macha, si Mali mencari keberadaan Sarah. Di tengah persembunyiannya, Sarah menemukan jasad Rosie yang telah menjadi beberapa bagian. Ketika Sarah berhasil tertangkap, si Mali berusaha menenangkannya. Kemudian dia menyuruh Sarah untuk membalas dendam para pembuli ini. Seketika Sarah berpikir, mungkin ini saatnya membalas perlakuan mereka padaku. Dengan mudah, si Mali mengagalkan niat Sarah yang ingin melukainya. Setelah berhasil menusuk si Mali, tembakan nyasar itu ternyata mengenai tangan Claudia yang membuatnya hancur. Karena sudah tidak memegang senjata, Sarah menggigit si Mali hingga tewas. Pada akhirnya si Mali harus tewas oleh gadis yang sebenarnya dia sayangi. Walaupun berhasil membunuhnya, Sarah tetap saja merasa bersalah dengan tindakannya ini. Masih sempat-sempatnya si Macha mengejek si Sarah dengan kata babi haram. Setelah membayar kontan bacotan si Macha, kini giliran Sarah untuk menentukan nasib Claudia, si ketua geng. Ternyata Sarah memberikan kesempatan kedua untuk mereka memperbaiki sikap dengan menembak tali yang mengikat mereka. Mengingat Sarah adalah wanita baik-baik yang terlalu lama membendam perasaan sedih dan kecewa atas hinaan teman-temannya itu. Setelah mengalahkan si Mali dan kebenciannya selama ini, Sarah pun akhirnya pulang. Tamat.